Ya, Bang Aris, apa kabar Bang Aris? Sehat-sehat, baik-baik. Gimana melihat kasus Sania Marwah Bang Aris, dan juga dia juga pernah punya laporan di sini kan Bang Aris ya? Dan Ya, saya ingat masih 3 tahun yang lalu Ibu Sania Marwah melaporkan suaminya karena dihalang-halangi untuk bertemu anaknya. Anda bisa bayangkan umur 2-3 tahun mungkin, karena ini laporannya baru 3 tahun yang lalu, dan anaknya kan ada yang berusia 5 tahun gitu ya. Itu berarti 3 tahun yang lalu berusia 2 tahun. Artinya apa? Saya ikuti kronologi dengan baik, dan saya pernah juga memanggil Atalarik ya untuk mengklarifikasi terhadap laporannya Ibu Sania Marwah ya. Tetapi dengan sombongnya tidak pernah datang ke tempat ini, bahkan mempersoalkan itu lembaga apa, lembaga bagaimana gitu loh. Jadi saya kira itu keras kepalanya dan kesombongan menurut saya. Padahal kita itu menerima pengaduan dari Ibu Sania Marwah itu adalah untuk menolong anaknya dengan tanpa imbalan apa-apa dan sebagainya. Karena itu kewajiban dari Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan pertolongan bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Itu yang kami lakukan. Tapi 2 kali sampai 3 kali panggilan itu tidak diterima, bahkan ngomongnya bahwa tidak ada orang di rumah itu. Padahal kita tahu ada banyak orang di situ. Nah, itu artinya tidak ada etiket baik untuk menyelesaikan masalah itu dari kesusahan dari Ibu Sania Marwah. Jadi dengan sengaja menurut saya tidak tahu apa latar belakangnya. Nah, dengan kasus itu terus kita mengupayakan supaya ada mediasi, tetapi dengan keras kepalanya Pak Atalarik itu tidak mau. Bahkan mempersoalkan itu lembaga apa, mau lembaga apapun gitu kan demi kepentingan anak ya. Jadi kita lebih bagaimana mengedepankan kepentingan anak itu. Nah, terakhir saya mendengar bahwa Sania Marwah dengan 2 tahun sampai 3 tahun memperjuangkan posisi hukumnya, kepastian hukumnya. Nah, akhirnya bahwa Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan hak asuh itu ada pada Sania Marwah. Lalu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. Atas dasar keputusan Mahkamah Agung itulah maka Sania Marwah itu minta bantuan Pengadilan Negeri Bogor untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung itu. Itulah yang terjadi tanggal 29 April lalu. Saya mendapat gambar, mendapat cerita bahwa terjadi ketegangan ketika ibunya atau Sania Marwah untuk meminta bertemu dengan anaknya, ya kan? Nah, terjadi keributan di situ. Bahkan lawyernya juga meminta kepada pihak kepolisian jangan datang ke sini dengan pakaian seragam. Pejabat-pejabat dari pengadilan juga tidak boleh pakai uniform dan sebagainya, dengan nada tinggi dan sebagainya kan. Lalu di rumah itu ternyata ada orang. Nah, akhirnya bagaimana negosiasi dari pengadilan itu dibukalah pintu, tetapi belum tetap bisa ketemu dengan anaknya. Alasannya anak itu mengunci dirinya di dalam kamar, sehingga Ibu Sania Marwah ini sangat prihatin sekali, hanya lihat dari jendela. Nah, tapi akhirnya memang selama 5 jam itu bisa ketemu peluk-pelukan, tetapi akhirnya juga terpisah ya, dengan susah payah selama 5 jam membujuk rayu anak dengan alasan bahwa ingin memeluk dan sebagainya. Tapi terjadi keributan di luar itu, akibatnya anak itu sudah mengatakan kepada ibunya, "Ibu, saya jangan diculik," gitu. Itu artinya apa? Ada kondisi yang diciptakan agar anak itu bisa berbahasa seperti itu, masih kecil dan itu ibunya. Itu berarti ada yang mengkondisikan kan gitu. Nah, itu tidak baik untuk perkembangan anak itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya kira putusan Pengadilan Negeri Bogor yang dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah ingkrah. Tidak boleh tidak dilaksanakan oleh Pak Atalarik. Sah ini gitu. Kalau itu terjadi maka itu pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung. Dan itu bisa dipidana kalau tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Itu sudah kekuatan hukum yang kuat gitu loh. Nah, oleh karena itu saran Komnas Perlindungan Anak kepada Pak Atalarik selain bersama-sama membicarakan pengasuhan dari 2 anaknya itu, ya, tidak perlu ada eksekusi lah, tidak perlu ada pemaksaan dan sebagainya gitu kan. Tapi duduk bersama karena Sania Marwah juga punya kewajiban untuk membesarkan, membimbing, ya, memberikan belas kasih sayang kepada kedua anaknya. Karena belum tentu anak itu berada dalam satu pihak, misalnya pada Pak Atalarik itu
dia gembira secara psikologis, belum tentu. Karena apa? Karena idealnya anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya yang dalam keadaan ideal. Apalagi ini terjadi keributan-keributan seperti ini. Dan menurut saya dikondisikan, anak itu tidak akan pernah berpihak salah satu pihak. Dia akan mencintai ibunya, dia akan mencintai ayahnya kalau dikondisikan baik. Jadi kalau seorang anak misalnya mengatakan, saya nggak mau ketemu ibu misalnya, harus ada kondisi yang dibuat oleh salah satu pihak. Nak, nggak begitu nak. Itu juga ibumu, itu juga ayahmu. Nggak boleh ya nak, gitu. Artinya diciptakan seperti itu. Jadi kalau ada anak, ya saya takut sama ibu, mau nggak betul. Dikondisikan supaya tidak takut, supaya bisa berpeluk-pelukan. Karena kedua anaknya itu adalah perjuangan dari mulai hamil sampai melahirkan. Kan harus dihargai itu perempuan. Jadi bukan hanya sekedar hanya berpelukan, tapi bagaimana mengasuh anak secara baik. Saya takut karena ada berbagai peristiwa ya yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak. Ingat Karen Puru, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, suaminya membawa anaknya, salah satunya gitu, hampir sampai 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan tidak bisa ketemu. Nah, sekali ketemu dalam keadaan dasar gitu atau meninggal dunia. Ada peristiwa juga di Sidoarjo, 4 tahun mereka seorang ibu tidak bisa bertemu dengan anaknya. Tapi ketika bertemu dalam keadaan meninggal. Saya tidak berharap seperti itu kasus-kasus yang terjadi gitu kan. Tapi bisa terjadi. Oleh karena itulah mari duduk bersama. Jangan membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung. Gak boleh. Karena itu bisa juga pidana. Itu kan perbuatan melawan hukum kan. Itu saran saya ya, saran Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak. Terus dia melayangkan surat terbuka tuh gimana, Bang? Kepada siapa? Iya, di Instagramnya dia melayangkan surat terbuka bahwa itu melanggar hukum dari undang-undang anak lah dengan eksekusi itu, Bang. Enggak. Itu putusan pengadilan. Kecuali ada unsur paksaan di situ. Itu adalah kekerasan. Ya toh? Tetapi ketika misalnya itu terjadi dikondisikan supaya anak itu menyayangi ibunya dan menyayangi ayahnya. Itu putusan pengadilan loh. Dan bahkan itu disahkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau itu melanggar hak anak dan sebagainya, itu yang melanggar siapa? Karena ketika itu datang tidak diciptakan atau tidak dikondisikan supaya ibunya bisa ketemu anaknya. Bahwa saya tetap tidak setuju dengan eksekusi dengan unsur memaksa. Ketika misalnya anak nggak mau ketemu misalnya kan dengan kesadarannya gitu kan belum tentu kesadarannya karena ada pengaruh orang lain kan gitu. Nah artinya itu harus taat terhadap putusan Mahkamah Agung. Kalau masih ada anaknya karena dikondisikan 2 tahun sudah nggak ketemu ibunya kan itu anak jadi bingung kan. Bisa saja di mana anak berada di situlah dia menerima pengajaran itu. Itu loh, itu menurut saya. Jadi patuhilah putusan Mahkamah Agung. Saya kira cara-cara Ibu Tsania Marwah kemarin itu oke lah, hanya peluk aja. Setelah itu saya pulang, kan itu artinya apa? Ada pendekatan-pendekatan yang persuasif. Tidak memaksakan karena dia tahu persis itu jangan sampai terganggu psikologi anak itu. Dia balik lagi. Pulang kan nggak memaksakan, nggak gedor-gedor, nggak kan gitu. Tapi dia berhak untuk memeluk anak itu, gitu loh. Nah, ketika anak itu menolak misalnya, kondisikan. Bapaknya bisa mengkondisikan itu, nah nggak boleh ya pelukannya, kan bisa. Gitu loh. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan dan belum dilakukan. Iya, Bang Haris, sudah bacakah surat layangan dari? Ya baru saja saya baca gitu ya. Jadi saya kira janganlah berlebihannya karena PN Cibinong juga punya aturan-aturan hukum. Tentu semua prosedur harus dijalankan. Jadi surat-surat yang menyatakan atau statement terbuka menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PN Bogor, saya kira perlu diuji dulu gitu fakta-faktanya. Jangan menyampaikan informasi justru yang menyesatkan gitu ya. Jangan menghilangkan tujuan dari putusan pengadilan Bogor itu, pengadilan Cibinong. Saya mendengar bahwa sebelum
terjadi interaksi untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung itu dan diingkrah itu Pengadilan Negeri Cibinong itu membacakan dengan detail, diminta oleh lawyernya, dibaca dengan baik gitu kan. Itu dipahami nggak sungguh-sungguh? Seharusnya itu dipahami dulu, tidak ada bentakan-bentakan, siapa yang mau bentak gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian di dalam surat terbuka itu juga perlu klarifikasi terhadap itu. Sekali lagi saya mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Cibinong itu sesuai dengan prosedur yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung. Sebuah pelaksanaan dari sebuah putusan itu untuk tidak menimbulkan keributan itu biasanya minta bantuan selain didampingi panitera, didampingi oleh pihak kepolisian. Nah, buktikan itu puluhan gitu loh. Jangan sampai itu justru mendiskreditkan puluhan orang datang ke situ membuat gaduh, terjadi tarik menarik. Saya lihat gambarnya si ibu mama sempat bertemu kok berpelukan. Tapi ketika muncul ada keributan, anaknya jadi takut karena apa? Ya nampaknya sudah dikondisikan dia takut untuk dibawa ibunya karena mau diculik. Itu loh, itu faktanya seperti itu. Tapi kalau misalnya surat terbuka itu memang terbukti seperti itu Pengadilan Negeri Cibinong, silakan aja dilaporkan ke komisi istilahnya ya, konstitusi dan sebagainya, silakan. Misalkan komisi yudisial dan sebagainya misalnya yang mengeksekusi siapa gitu loh. Jadi jangan membuat itu. Saya prihatin terhadap itu, justru ini semakin keruh kan. Tujuan Ibu Sania Marwah itu hanya bertemu dengan anaknya, kemudian juga bagaimana caranya untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung. Itu loh. Kan dia tidak memaksa, ya kan sampai 5 jam dan 6 jam kan. Dia kembali lagi. Dia bilang bahwa ya nanti akan kembali lagi, biarkan dulu anak ini penting saya bisa peluk. Begitu. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, tolong diklarifikasi terkait itu karena itu nanti akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Saya harap penasihat hukumnya juga bisa memberikan nasihat juga kepada Atta Rarahik ya. Karena ini kan surat terbuka ya. Jadi itu ada bisa saja nanti jangan sampai mendiskreditkan penegak hukum gitu. Saya hanya ingatkan aja. Ini bisa selesai kok kalau duduk bersama, nggak usah egoisme. Kalau pada saat itu tidak ada dan sebagainya, dijelaskan aja kenapa harus ribut seperti ini gitu kan. Ini kan anak mereka berdua. Karena idealnya itu diasuh oleh kedua pihak, bukan sendiri. Jangan deh. Jangan lakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung. Negeri ini adalah negeri hukum. Harus patuhi, tapi dengan jalan bagaimana caranya. Ajak dong Sania Marwah duduk bersama, nggak usah orang lain. Jangan mengatakan bahwa ya di tempat saya, di tempat yang nyaman, anak sudah bahagia dan sebagainya. Siapa yang mengukur itu? Karena menurut saya pengalaman empirik saya nggak akan pernah selesai proses hukum. Itu terjadi kan, jadi rebutan. Tapi duduk bersama itu bisa selesai. Sekalipun rumah pengasuhannya ada pada bapaknya, rumah pengasuhan sebaliknya ada pada ibunya, duduk bersama, putus hubungan perkawinan oke, tapi tidak bisa putus hubungan silaturahmi biologis ke anaknya. Belum tentu bahagia kok. Belum tentu. Jangan dilihat secara fisik ya. Secara psikologis akan terganggu karena dia akan bisa saja menjadi dibully orang pada saat dia sekolah. Ibumu mana? Kok kamu nggak pernah diantar ibumu? Karena anak kan idealnya seperti itu. Jadi dalam usia tertentu nanti bisa saja justru anaknya menolak bapaknya karena menemukan fakta-fakta. Nah sekarang kan belum gitu kan? Gitu, jangan deh. Saya hanya dalam perspektif pelindungan anaknya. Terus bisa dengan perlakuan Atta Rarahik itu melawan hukum bisa kena pasal nggak Bang? Iya bisa melawan hukum, tidak taat pada putusan hukum, tidak taat pada putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Setiap warga negara harus tunduk pada putusan hakim toh, karena itu dianggap sudah final. Jadi misalnya kalau diserahkan kepada ibunya, hak asuhnya, ya diserahkan. Ya, tentu dengan pendekatan penyerahan yang berbeda-beda toh. Ya, kalau dia persoalkan bahwa itu eksekusi kan tidak terjadi eksekusi. Saya sendiri juga tidak menyetujui eksekusi dengan bentuk kekerasan.
pengertian eksekusi harus diartikan bisa pemaksaan kalau ada unsur yang terpenuhi seperti itu. Nah, itu pelanggaran. Tetapi kalau misalnya eksekusi itu diserahkan dengan duduk bersama lebih dulu, menyepakati dan sebagainya, dan mengkondisikan anak yang selama ini hampir 2 tahun berada dalam situasi terpisah dari salah satu orang tuanya. Orang tuanya salah satu itu harus mengkondisikan. Sehingga eksekusi yang dimaksud itu jadi berjalan dengan baik, sehingga putusan Mahkamah Agung juga berjalan dengan baik, sehingga sekali lagi tidak terjadi pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung. Kalau ini kan terjadi begitu, ya kan? Akhirnya semua yang dipersalahkan siapa? Pengadilan Negeri Bogor. Tunjukkan bukti bahwa terjadi eksekusi memaksa, dibuktikan aja. Semua orang akan berpendapat kan? Baik itu masyarakat yang awam hukum akan melihat kan, apakah memang terjadi ada puluhan polisi, apakah terjadi pengadilan negeri Cibinong untuk memaksa anak untuk bertemu ibunya, mau pegang anu dan sebagainya. Lalu kemudian terjadi nggak teriakan-teriakan membuat anak trauma, dibuktikan aja itu. Kalau saya sih sangat sederhana, ayo kata Larik, Ibu Sania Marwa duduk bersama untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung itu. Kalau penyerahannya nanti bagaimana itu disepakati. Kalau misalnya anaknya belum mau, kondisikan supaya mau. Hari ini tidak bisa, besok belum bisa, ya lusa bisa. Bersamaan dengan bulan Ramadan ini ya harus merendahkan diri deh. Ayo rendahkan diri kita untuk duduk bersama, karena kedua anak itu membutuhkan ibu juga. Gitu. Artinya kalau melihat kasus seperti ini tidak akan pernah selesai dengan baik ya Bang, kalau sama-sama egois. Ya, kalau sama-sama egois dan mempertahankan pendapatnya sendiri, ya nggak akan pernah selesai. Yang korban siapa? Anak-anak. Ini korban anak-anak loh. Siapa bilang nggak korban? Bilang bahwa ya sejahtera, dia tenang di rumah saya yang aman dan sebagainya. Siapa yang mengukur itu? Dalam sebuah kondisi keluarga yang tidak utuh, itu anak menjadi korban. Itu aja harus dipelajari. Karena dunia anak, ya kan, bermain, mendapatkan belas kasih sayang, kan gitu. Dari siapa itu? Dari kedua orang tuanya, bukan dari salah satu orang tuanya. Kecuali salah satu orang tuanya itu tidak layak untuk memberikan belayan. Mungkin ada persoalan-persoalan medis dan persoalan-persoalan temperamental dan seterusnya, itu mungkin. Itu pun hanya untuk sementara sampai dia sembuh kan gitu kalau dia sakit. Tapi memutus hubungan silaturahmi, apalagi hubungan yang sangat biologis, nggak boleh. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya kira ini bisa diselesaikan duduk bersama supaya putusan Mahkamah Agung itu berjalan dengan baik dan tidak mengabaikan hak anak. Jadi jangan justru menciptakan suasana saling menyalahkan lagi. Kasihan saya Ibu Sania Marwa yang selama ini telah berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum. Kasihan saya, dan dia sudah rela untuk melakukan itu, upaya hukum dia lakukan. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Tetap dia tidak boleh bertemu dengan anak kandungnya sendiri. Bisa gak sih Bang itu dieksekusi? Kan ini udah ada putusan Mahkamah Agung. Bisa, kenapa? Putusan itu harus dijalankan. Tidak ada di situ disebut istilah eksekusi loh. Yang ada adalah hak asuh itu jatuh pada Sania Marwa atas putusan kekuatan hukum yang sah Mahkamah Agung. Setelah dilakukan banding melalui keputusan Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi itu tentu adalah kewajiban dari pengadilan untuk menjalankan keputusannya. Itu yang terjadi tanggal 29 April. Sudah pas itu. Dan itu tentu harus harus tunduk harus dijalankan atau tunduk dalam putusan itu. Itu loh.